Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Melati dari jurusan Pendidikan Matematika 12, NIM 20711-8004. Saya dari kelompok 6 akan membahas tentang transformasi kesebangunan, teorema 14.4, yaitu hasil kali sebuah dilasi dan sebuah isometri adalah sebuah kesebangunan. Dengan bukti, sebuah isometri adalah sebuah kesebangunan dengan skala 1. Hasil kali dua kesebangunan adalah kesebangunan. Dengan demikian, hasil kali suatu dilasi dan suatu isometri adalah suatu kesebangunan. Akibatnya, jadi pada umumnya hasil kali suatu refleksi dan suatu dilasi atau hasil kali suatu rotasi dan suatu dilasi adalah sebuah kesebangunan. Di sini kita lihat contohnya, yaitu buktikan bahwa garis-garis berat sebuah segitiga melalui satu titik. Andaikan M titik tengah garis AC dan N titik tengah garis BC, kemudian andaikan X titik pada garis AN, sehingga AX sama dengan 2 kali XN. Ini diperoleh berdasarkan dalil garis berat, yaitu titik berat membagi garis berat menjadi dua bagian dengan perbandingan 2:1. Jadi AX bernilai 2 dan XN bernilai 1. Kemudian Y elemen garis BM sehingga BY sama dengan 2YM. Kita akan membuktikan bahwa X sama dengan Y. Sehingga berturut-turut kita peroleh X sama dengan dilasi sudut A dengan faktor 2/3 terhadap N. Dan N sama dengan dilasi sudut B dengan faktor 1/2 terhadap sudut C. Berdasarkan teorema 14.3, yaitu pada akibat 3, untuk sebuah dilasi sudut A dengan faktor R berlaku dilasi inverse sudut A dengan faktor 1/R. Maka dilasi inverse sudut A dengan faktor 2/3 sama dengan dilasi sudut A dengan faktor 3/2 dan dilasi inverse sudut B dengan faktor 1/2 sama dengan dilasi sudut B dengan faktor 2. Jadi kita peroleh nilai C sama dengan dilasi sudut B dengan faktor 2 dikali dilasi dengan sudut A dengan faktor 3/2 terhadap C. Maka Y sama dengan dilasi sudut B dengan faktor 2/3 dikali dilasi sudut A dengan faktor 1/2 dikali dilasi sudut B dengan faktor 2 dikali dilasi sudut A dengan faktor 3/2 terhadap X, di mana dilasi sudut B dengan faktor 2/3 sama dengan dilasi sudut B dengan faktor 1/3 dikali dilasi sudut B dengan faktor 2 dan dilasi sudut A dengan faktor 3/2 sama dengan dilasi sudut A dengan faktor 1/2 dikali dilasi sudut A dengan faktor 3. Maka kita masukkan ke persamaan Y tadi, kita ubah dilasi sudut B dengan faktor 2/3 dan kita ubah juga dilasi sudut A dengan faktor 3/2. Sehingga Y sama dengan dilasi sudut B dengan faktor 1/3 dikali dilasi sudut B dengan faktor 2 dikali dilasi sudut A dengan faktor 1/2 dikali dilasi sudut B dengan faktor 2 dikali dilasi sudut A dengan faktor 1/2 dikali dilasi sudut A dengan faktor 3 terhadap X.
Kemudian kita gabungkan dilasi sudut B dengan faktor 2 dengan dilasi sudut A dengan faktor 1/2. Dan hasilnya setengah putaran. Jadi sama dengan dilasi sudut B dengan rotasi 1/3 dikali setengah putaran dikali dilasi sudut A dengan faktor 3 terhadap X. Kemudian setengah putaran kita ubah menjadi dilasi sudut B dengan faktor 3 dikali dilasi sudut A dengan faktor 1/3. Kemudian kita gabung dilasi sudut B dengan faktor 1/3 dikali dilasi sudut B dengan faktor 3. Kemudian kita gabungkan juga dilasi sudut A dengan faktor 1/3 dikali dilasi sudut A dengan faktor 3 terhadap X. Sehingga hasilnya sama dengan X. Jadi terbukti Y sama dengan X. Dengan cara yang sama, kalau Z elemen garis CK dan K titik tengah garis AB, maka CZ sama dengan 2/3 CK atau CZ sama dengan 2ZK. Maka terbukti juga Z sama dengan X. Terima kasih, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.